Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV, kita basuh balik dalam suasana carito-carito lapau kopi pada malam hari ko Ibu Desa. Libur di 25 Desember 2023. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kami langsung dari salah satu bufet kedai kopi di daerah Tiban Center, Bufet Aika, Salero Minang. Duduk bersama beberapa orang, baik kru dan beberapa tokoh Tiban Kampung, mengopi lama pada malam hari ko. Dalam sebuah program Otak Lapau Kopi yang insya Allah akan sedikit rutin kita lakukan ke depannya. Oke, pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita memulai ya Bu Desa, tentu kita tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa supaya semua dunsana Soro Minang TV, kru Soro Minang TV dan tokoh-tokoh kita yang hadir pada malam hari ko selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan pemirsa dunsana Soro Minang TV, kita dan kami kru Soro Minang TV tidak pernah bosan. Ya guys, tidak pernah bosan untuk meminta kepada pemirsa Soro Minang TV men-share, like, men-subscribe dan memberikan komen setiap kegiatan atau liputan kita, terutama pada liputan pada malam hari ko. Silakan Bres. Oke, baik, penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada pada malam hari ini, kembali bersama saya Desmanis dan Saprul Bahar, juga ada Om Fred, ada Pinter juga, dan ada tokoh-tokoh pembina dari Kampung dan Tino Basu Yedisi Kota Lapau Kopi. Dan tentunya penonton, saya baru buka ini langsung dibilang semangat juga sebenarnya. kecil ya, di grup. Penonton harus semangat. Jadi penonton kami selalu semangat sebenarnya ya penonton ya. Selalu kita semangat. Apapun bagaimanapun tetap semangat. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada untuk menyemangati kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Dan penonton, pada malam ini kita akan membahas cerita Lapau Kopi. Kita apa Pak? Sedikit sebuah fenomena baru yang terjadi viral. Ke Singapura gratis, bahkan di GPT. Jadi betul, kita lah ditawarkan beberapa kali ke Singapura gratis gitu kan. Tapi sana kita bukan suka yang gratis gitu kan. Cuman kan ada beberapa hal, nggak mungkin nggak ada take and give gitu ya. Nggak mungkin ke Singapura gratis kalau tidak ada ininya. Dan penonton penasaran apa yang akan kita kupas pada malam hari ini, tetap ikuti Suara Minang TV, suara orang awal. Oke, Budes. Dazal lah kita sepuluh. Freshnya Dazal malam ke nampak Pak. Walaupun enak. Walaupun lah putih ganggu itu nah, tu nampaknya fresh ini. Bagaimana Dazal? Alhamdulillah sehat. Sehat Dazal. Alhamdulillah sehat. Coba sama sepuluh sana aja lu Dazal. Lah pesan ada Zal nih. Besok minuman teh talur. Apa teh talur lah Lun. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa di antara beliau yang namanya Polo di sana juga? Ketua. Sebelum kita lanjut baca cerita semua apa yang berdua tuh. Jadi kita sedang berada di Tiban Kampung. Tiban Center ya. Tiban Center.
kita berada di sebuah tampe Buffet Aika. Aika. Tampe makan-makan food court Siban Center. Food Tiban Center. Ya. Dan kita berada di tampe salah satu Dusana itu yang membuka usaha ikan bakar ya. Ya, ikan bakar Yang dulu kembali. tempat Ya, betul ya. Jadi kalau untuk di sana yang sedang nonton, yang ingin merasuan ikan bakar, memang bumbunya langsung dari Kiambang. Kampung, ya. Kiambang. Boleh silakan datang ke Tiban Center. Center. Karena pada malam ini kita berada di situ. Jadi Betul. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, betul apa yang dikatakan Budes. Malam hari ini cuaca cukup sejuk sehingga membuat kita untuk bisa berkumpul pada malam hari ini minum kopi lama bersama dan berbincang-bincang bersama beberapa orang-orang tua kita yang hadir di tengah-tengah kita sambil menikmati. Tapi nan tamu lo nado, cia dua. Pemret apa tadi? Sedang pesan makan loh. Sedang pesan makan ya. Itu lo banyak dan mau komentar sih lo sabu elang komentar. Lu mulai ya cerita lah ada. Cerita lah mulai banyak. Ya, yang terangkat dan dia Fred tuh. Lalu kita baca lo dulu di sana Suara Minang TV. Kok banyak mana komentar dan masuk pak? Yo nampaknya orang Jawa orang Tapi loh. Ya. Bu Lepitraneti. Nah. Sangat Budes. Baju mantul warnanya. Karena ini nggak boleh satu warna baju. Oh harus warna-warna ini. Wah, ada warna baju. Menggambar. Iya. Karena warna sekarang punya nilai politis yang tinggi ya. Warna itu ada ini sebelah sini ini, Nah. kan? Sebelah sini ini. Untung warna baju. Biasanya warna baju banyak loh tuh. Ada oranye, ada putih, ada hitam. Tapi warna utama Razal kok kayaknya nah, ada orang tuh enggak ya? Iya kan? Dan itu aja kepala balang-balang. dari Bu Melda Eng Samsuar, sehat-sehat untuk kru Sadolanyo. Amin. Terima kasih banyak Bu Melda. Dari Pak Sawali Malayu, rame-rame warna bajunya Bu. Nah, baru sigo baru nanti tinggal Pak, bro. Ini sedang merencak dah. Harus warna-warni ini. Itu Harus hidup harus warna ya. Iya. Dari Bu Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum Pak dan Bu Des, Suara Minang TV. Waalaikumsalam. Nah, Solo berapa nih? Ya. Ini kok sekali-sekali Iya. harus dikasih reward. Harus diri buat kok Papi Fred. Apa? Nah, minta nomor HP kita pulsa enggak satu. Ada kan ngirim. Nah, kena tunggu pulang kampung lo. Nah, ini Nah. kan milatnya SNTV masih dalam Ya. rangka nih. Nah, Minta ya. ini kirim nomor HP ini dan nomor rekening lo lain nomor. Kecen pasang ke belang ke tahunnya. Saya ke pasar, kalau nak ke Bu Des nomor HP. Aku pas sambil baca cerita kita di mati. Iya, itu lah. Dulu. Jadi dulu. Hah? Jadi tema kita kok malam kini kok joki iPhone. Mungkin dibaca beritanya jauh kecil lah Budes. Kita baca berita dulu. Ya, dari Batam News tuh. Lah cerita orang awak itu sekali. Enggak paham. Kita bacakan dulu. Ada berita terkait dengan joki iPhone kok yang sedang marak ini kok. Ya. Anak Suara Minang TV. Kita kutip dari Batam News .co.id. Joki email handphone ilegal di Batam masih marak tawarkan jasa lewat media sosial. Hai, oh iya kok, lamain kok. Ya, nah, Pai Singapura gratis tuh PBT. Pai Singapura gratis, Dapat ini dapat lo makan. Ya. Sebuah aksi ilegal yang melibatkan puluhan joki email handphone diduga masih berlangsung dengan maraknya penawaran jasa melalui media sosial untuk modifikasi iPhone ilegal. Sindikat joki email ini diduga merekrut joki-joki baru dan menawarkan layanan mereka secara terang-terangan. Kamis 21 Desember 2023. Baru berarti Pak Pimpret? Nggak berita. Beritanya udah kayak baru ya. Tapi kejadiannya ulang. Oh. Nah, iya. Lalakannya lah kawan. Nah, iya. Baru udah buka, enggak Razal?
Hah? Saya nama Jubo. Itu nama Jubo lo dah. Ale alur lain. Sama juga bala. Ya. Budes ada paspor Budes. Ayo, ada paspor sama juga ada jalan. Apa dua ada? Dari pantauan wartawan Batam News di Pelabuhan Harbour Singapura, para penjoki tersebut terlihat masih beroperasi di negara tersebut. Mereka aktif mencari warga negara Indonesia yang dapat menitipkan iPhone untuk dibawa masuk ke Batam. Salah satu warga Indonesia yang berada di Pelabuhan Harbour Singapura, N, inisial, umur 28 tahun, mengatakan pernah ditawari sebuah iPhone untuk dibawa ke Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penjoki tersebut ingin menitipkan iPhone dengan modus seolah-olah milik saudaranya yang berada di Batam. Kemudian dia akan memberikan beberapa nilai uang jika kita mau melakukannya. Dengan tegas warga tersebut menolak sebelum pembicaraan itu dilanjutkan lebih dalam. Sebelum Pak Fred lanjutkan, apa ada kira-kira yang jadi dasarnya menolak ya? Warga yang barusan ditanya oleh wartawan. Kalau dasarnya menolak, Ya. kamu nak, kau bukan menolak, jika nyu takbir. Karena mungkin yang pernah mencoba masuk bawa iPhone ilegal kasih ke Batam kok. Betul. Nah, Kau dewak kunci kan ya saya sampai nyoba biti. sampai nyoba Ya. beli. Kok mendewak suruh kamu ya dong. Nak misal. Iya. Tapi kalau nyoba beli enggak juga dong. Udah banyak nambah beli itu namanya ada jadi. Tapi kalau Berarti masih kurang biti itu. Inyo tidak tahu cara meregistrasi email. Bukan di tujuan. Ah, Bukan di tujuan kok tuh. Nah, Pempret kan pernah sekolah balik Singapura buat impor. Kita tanya gini kok. Gimana sekolah? Ada apa sih email segala macam? Ya. sementara itu salah satu sumber lain yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku melihat beberapa penjoki tersebut membawa puluhan handphone di dalam koper dengan satu individu masing-masing membawa 2. Memang menurut aturan Dunsana Suara Minang TV, setiap barang bawaan penumpang itu hanya bisa maksimal membawa 2 handphone. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan ADO, peraturan Menteri Keuangannya. Nah, dirinya menjelaskan bahwa handphone tersebut akan diregistrasi terlebih dahulu di Singapura sebelum dibawa masuk ke Batam. Registrasi tersebut hanya untuk penundaan karena setibanya di Batam, handphone itu akan didaftarkan kembali. Satu orang dapat membawa pulang maksimal 2 handphone. Ini terkait dengan barang bawaan penumpang di dalam regulasi kepabeanan dan cukai. Nah, menurut pengamatan mereka, jumlah penumpang yang terlibat dalam aksi ini cukup signifikan, bahkan mencapai 50 orang setiap harinya. Penjoki juga terlihat aktif melakukan perekrutan melalui platform media sosial dan melalui layanan perjalanan wisata. Woi, kok kayaknya travel lah mulai lagi sidik kemana? Nah, lah banyak lo orang. Jawab skop ya. Skop ya. Aku orang travel gua. Lu skop ya, skop lah. Ya. Ya, makanya skop ya. Gua deh. Nah, skop deh sama dia tidak bisa dong. Kalau ada skop ya. Dan mereka itu sekarang ini mencoba mengirimkan melalui WhatsApp. Syarat yang mereka minta juga gampang. Paspor, KTP Batam beserta alamat email yang aktif dan langsung dibalas. Ada yang kasih uang saku lagi. Tugasnya mereka itu nanti jalan-jalan biasa saja namanya. Wah, kok bilang pas cukup musim libur gini kok. Ya. Kok kadang kancang kok berarti kok. Harusnya hal-hal yang seperti itu bagi kawan-kawan yang bertugas di Pabean dan Cukai, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai, mesti mewaspadai aksi-aksi yang seperti ini. Keheranan muncul ketika dipertanyakan bagaimana pelaku joki ini dapat dengan mudahnya tidak terdeteksi. Dirinya menduga ada keterlibatan dari pihak berwajib di dalam aksi ini. Berarti ada oknum-oknum. Biasanya oknum kok siapa Kapimpret? Katanya Kapimpret dulu. Nah, itu sebenarnya kan tidak masalah. Kalau regulasi yang dibuat pemerintah itu setiap orang dibolehkan mendaftar 2 email, sah-sah saja dong. Orang mendaftarkan dirinya
masalah risiko dia menanggung urusan dia. Ya. Nggak bisa dipakai di Batam misalnya lah mana? Senyola pokok. Ya jadi gini, kok regulasi pemerintah siapapun yang datang dari luar membawa handphone gua boleh mendaftarkan secara gratis. Ya, memang. Email ke petugas. Ya. Apa masalahnya? Satu KTP bisa 2 email. Bisa Ya, 2 memang email. itu Tapi nanti regulasinya. kalau besok masuk lagi nggak bisa. 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 Itu Kali dia. kalau nanti itu dijadikan Sekali apa namanya sebuah mata pencarian ke depan dilakukan secara berulang-ulang itu Curiga. bisa jalan nggak itu? Betul. Di dalam regulasi aturan kepabeanan itu yang hanya bisa melakukan registrasi hanya 1 kali. Karena identitas yang diminta itu adalah nomor induk kependudukan kita. Nah, jadi memang ada aturan terkait dengan barang bawaan penumpang. Maksimal hanya 2 untuk barang elektronik sejenis handphone atau nilai maksimal sebesar 500 US dollar per penumpang. Biasanya begitu. Kalau informasi nawak dangal dari cerita muncung ke muncung ya ada yang keluarga nampak itu kok. Ya, 6 bulan berikutnya misalnya 6 bulan. ya dianggap handphone gue hilang ya kan, ya data jual handphone gue itunya masuk itu beli handphone baru lihat kan udah itulah logikanya Ya, seperti itu. Banyak juga tuh. Jadi sifatnya intinya adalah jangan dimunculkan sebuah kesan nyombok barangkali Ya. dari Singapura itu ke Batam. Memang untuk dipakai. Memang untuk pakai pribadi, untuk di sana, itulah bisa makodio ketentuan maksimal. Ya, artinya secara aturan mereka nggak menyalahi. Melanggar. Ya kan? Dibolehkan 2 orang mendaftar email. 1 orang boleh 2 handphone. Kan nggak ada menyalahi aturan. Betul. Nah, sekarang permasalahannya itu dilirik sama pebisnis. Ya. Karena mungkin selisih harga handphone yang di Singapura dengan handphone di Indonesia itu luar biasa jauhnya. Ya. Bisa 50%, 60%. Jadi kalaupun seandainya dibayar ongkos orang pakai uang saku, Ya, dia tetap masih untung. tetap ada untung. Iya, nah bagi orang-orang masyarakat yang selama aku pengen ke Singapura, nggak ada piti, ini ada jalan untuk menjadi ke Singapura. Artinya bisa Tapi kalau ongkos untuk memang pulang boleh balik free. per 6 bulan itu boleh, ya nggak masalah juga ya kan. Kalau 6 bulan, tapi kalau saya meridet mata kita tak beli handphone loh, memang kita yang Ya, berani, kan. betul. Itu Harusnya kalau pemerintah ingin supaya handphone second luar negara ikut yang masuk ke Indonesia, harusnya seumur hidup. Sekali aja daftar beli Ya. dari luar. Tapi kalau per 6 bulan, ini ada, mohon maaf lah kita bilang, ada indikasi. Kenapa harus dibeli 6 bulan orang mau beli handphone? Kalau tidak ada indikasi bahwa itu ada mau dibisniskan. kan memang setiap aturan itu kan pasal-pasal yang abu-abu itu kan tetap masih bisa dilakukan. Ya. Tetap ada kadang-kadang. Ini enggak boleh lah hitam putih aja dalam itu dah. Ini ada lah abu-abu itu kan gitu. Atau ada yang komentar nanya Om Atta, coba saya lihat. Aja. Ini ada komentar yang panjang kan. Aja. Jadi, Pak, ada komentar. Pak Sa, di Harbor Front Center Singapura tanggal 24 Batam. Ya. Rombongan keluarga kami ditawari dua oleh beberapa oknum WNI yang aktif mencari mangsa di Ya. pelabuhan. Ya. Kita acungkan jempol ke SNTV dengan bayangan Iko, semoga bisa menjadi edukasi ke Tuan. Nah, jadi harus ada cie yang para lu ambo tarangkan. Tenang boleh. Sikut berat dengar tak? Oh, semalah. Jadi gitu. Di dalam kameramen. Iya, tuan. masih nampak sekolah. Surat kameramen. Jam malam jam. Di dalam regulasi kepabeanan khusus untuk penumpang atau barang bawaan penumpang itu nilai maksimal yang bisa nyebawa adalah 500 US dollar per orang. 500 US dollar berarti 5 juta benar. Nah, Kita itu kalau kita kali 5 kali ribu, 7 juta setengah. 7 juta 7 juta setengah. 7 juta setengah. Nah, Ya, US Singapura. US dollar. kalau US dollar. 250 Kembali. Tuan, tambah mahal lah. kali mau balik, Ya. ini kan berarti 7 juta setengah. Kalau dikali 5 berarti kan 7 juta 500. Kalau dulu 250 US. Nah, kenapa handphone kok malah? Itu yang harus menjadi edukasi. Bahwasanya yang dibawa masuk itu adalah handphone second yang nilainya lebih rendah.
Nah, Yang tidak laku yang sulai. tak laku di sini atau di Singapura itu kan ada tren gini, warga negara Singapura boleh bundling handphone dengan kartu. Nah, Habis masa kontrak 2 tahun, ini bisa bertukar balik dengan yang terbaru. dengan Sementara yang second kok dia jual ke pasaran. Nah, itu yang menjadikan peluang bisnis bagi para pemain penjual handphone yang di Batam mengambil handphone second Singapura yang alun terregistrasi, nyo minta tolong ke WNI yang berwisata ke Singapura yang pulang balik hari kok untuk bawa. Nah, yang wajib diketahui adalah kalau dia handphone itu nilainya cuma 3 juta, maksimal ini bisa bawa 2. nah, berarti sesuai kata Pemret masih sesuai dengan undang-undang. Masih sesuai dengan undang-undang. Nah. Kalau itu yang menjadi Kalau marah. nggak sesuai pasti ditangkap. Nah, Iya. bukan tidak sesuai. Kalau nilainya lebih dari 500 US dollar barang bawaannya itu, maka kelebihannya itu yang akan diwajibkan untuk Bayar. membayar pajak. Nilainya itu dari mana yang menentukan? Pemerintah ada aturannya. Ada. Dari petugas, dari Bea Cukai sendiri nggak punya aturan. Peraturan Menteri Keuangan lah. Peraturan Menteri Keuangan itu PMK ada. kan. Nah, itu yang harusnya menjadi dasar pemikiran bagi kawan-kawan dusana kita yang mencoba pengen merasakan lah titipan-titipan seperti itu, jangan sampai terjebak. Kadang-kadang beko ketika awak bawa duit ternyata perhitungan di bea cukainya lebih dari 10 juta, mau tidak mau kita harus bayar selisih. Ya, itu benar sekali. Nggak apa-apa. Kalau le nambah duit pasang awak PMK 2. Ya. Ya, tapi kan Bukan yang membawa titipan tadi, Ah. seandainya kan tidak tahu itu. tidak tahu Itu ya. membawa kan tidak tahu yang titipan mau harga barang yang dibawanya tadi Iya. itu seberapa. Ya. Nah, waktu sampai nanti pengecekan bea cukai, Iya. ternyata barang yang dibawa itu melebihi harga dari target yang dah Ya, karena ditetapkan mau tadi. tidak mau selisihnya Nah, itu otomatis- yang akan dihitung sebagai pajak. Iya. Yang Tapi membuat awak titipan mencalik tadi. merdeka. Tapi awak mencalik merdeka. Yang pasti pemain itu tahu aturan sadonya. Nah, mungkin lagi satu yang dari ompretnya paham tentang PMK itu kan itu kan. Dan kalaupun kelebihan, berarti ini kan punya hak. Betul. Ya. Nah, jadi jika seandainya indak tahu nyojo aturan, ndak kemungkin nyo resmi di herber berisiko tagak compare cia tua. Iya. Di herber pun tagak lo compare cia tua. memang. Compare tuh pasti dibungkus imigrasi, dibungkus bea cukai dan segala macam kan begitu ya kan? Berarti lah diatur sedemikian rupa. Nah, cuman yang menjadi persoalan kan cia suananya penggelapan kah iko yang ibaratnya mana mau gue ya? Iko yang dikacaan Ada. Jadi betul. Kan regulasi itu jalan. ya, Satu orang dibolehkan mendaftarkan 2 email. ya, Kan jaleh tuh. ya. Siapapun orangnya. Mau apakah itu titipan orang kah, mau titipan satu belau kan tidak mau tahu. Yang penting secara regulasi tidak menyalahi. Ya. Cuma yang agak awak seketek ada indikasi kalau bisa memang per 6 bulan ini balik ke situ balik, berarti ada kelonggaran di gue. Nah, istilah 6 bulan kok anda tahu enggak undang-undang? Oh, Oh, cerita, bisa. cerita orang. Ya, itu yang awak ingin Ya, tanya. betul ya. Jadi 6 Ya. bulan itu setelah ada regulasi. Ah, iya kan? 6 bulan. Apa dua mah? Halo lain. Pak Cito minum kah? Oh, kan lo. Nah, Dia- jadi mulai itu mak Ah, secara regulasi itu tidak menyalahkan. Kenapa pendaftaran itu sampai ribut macet kayak gitu? Karena memang nggak menyalahi aturan. Nah, jadi yang namanya seorang pebisnis dia akan selalu melihat peluang. Ketika peluang itu nampak dan itu apalagi tidak menyalahi aturan, sedangkan menyalahi aturan saja masih bisa dilewatkan. Iya, iya, Oh, iya. betul lah seketika dulu dah. iya betul tuh. Jadi sebenarnya handphone adalah bukan sesuatu yang baru di Batam. Sebelum regulasi dari pemerintah Ya. adalah handphone second. Iya. Sampai saat ini, kalau kita pergi jalan ke Singapura, duduk kita menunggu Lasperi kan di airport, itu bukan hanya handphone, bahkan pakaian-pakaian second orang akan tawarkan. Lasperi, Pak, kawan tam, yo, mau nak buat tas wah, dia give $10. Ya. Betul tak? Duduk betul ngomong itu, awak barangkali duduk di airport datang orang menawarkan. Bahkan Lasperi itu awak manula di pasonya semakin paksa lah. Kau ngabang-ngabang kan lu apa-apa, ngotok lah itu. Tapi kita tak bisa. Aku yang awak khawatir ya. Awak takut betul ada barang Jebakan. terlarang. Ya, Yang jebakan. tidak awak tahu di dalamnya. Itu hati-hati kawan-kawan yang ke Singapura kalau ada nitip barang itu perlu hati-hati. Nah itu barang-barang yang salah mau ke kiri.
Dan maraknya kini iPhone, karena iPhone untungnya luar biasa. Nah, sementara Assalamualaikum aturan tidak boleh lah barang luar negeri masuk ke Batam. Apapun handphonenya, bukan hanya iPhone, apapun handphonenya, dikunci emailnya oleh pemerintah, diblokir ketika handphone yang masuk dari luar negeri. Ya. Tetapi dengan adanya regulasi bahwasanya satu orang boleh mendaftarkan dua email, itu kan peluang. Kalau handphone lain mungkin tidak bisa dibawaan karena untungnya tidak sekadang iPhone. Ya. Jadi kalau kayak dibawanya umpamanya handphone merek Cina atau merek iPhone, tidak balik modalnya dong. Nah, karena iPhone kau cukup mahal di Ciko dan situ murah, dan rata-rata mungkin pertukaran handphone di Singapura itu tinggi, sehingga banyak barang menumpuk di situ, sehingga harga kan murah. Nah, itulah menjadi peluang kini bagi pengusaha. Tidak ada yang salah di situ. Nah, cuman kalau memanglah kalau kita kan baru hanya mendengar cerita dari beberapa orang bahwasanya setelah 6 bulan boleh balik. Ya. Kalau memang ada aturan itu boleh balik 6 bulan, nah itu yang harus direvisi kalau memang boleh ya. Karena apa? Itu akan membuka peluang lagi handphone second itu akan masuk ke Batam atau ke Indonesia. Mungkin Continue terus ya. mungkin di apa kok tiba di PT di Money Laundry lah tiba mana. Jadi aku sebenarnya tertarik juga dari dengar masalah kasih kami lamun dari Singapura. Ya. Ada pula yang gratis, ada pula pitih lah. Ya. Cuma nampaknya bingung tadi nih. Awal cerita tadi langsung apa nih katakan ilegal. Ada bahasa ilegal ya Pak? Dia ragu saya. Handphone ilegal. Kerjaan ini ilegal lah gitu. Tapi dari Pemret ini itu tidak melanggar aturan. Ya. Jadi main mana nih? Mana? Kenapa dikatakan ini ilegal? Karena barang itu tumpangan ke orang. Ketika sampai di Batam itu menjadi ladang bisnisnya, gitu loh. Berbeda ketika apa masuk ke Singapura, membawa handphone untuk apa pakai surat itu statusnya legal, bukan ilegal. Tindakan ilegal itu adalah ketika itu menjadi lahan bisnis, ini hanya menumpang ke orang lain sampai orang itu di Batam handphone ini tarik. Tapi kan bisnis yang di salah memahami aturan bukan seperti itu. legal Ya. kan. Ini kan masalah hukum Ya, kan. kalau masalah regulasi bukan masalah menumpang atau tidak menumpangkan. Regulasi itu dibuat setiap orang dibolehkan mendaftarkan 2 email. Ya, Itu regulasinya. Di situ nggak ada dibilang nggak boleh menitip, nggak boleh. Itu resiko orang yang mau dititipkan. Itu nggak dilarang. Ada tag and give-nya. Iya. Dia dikasih duit. Nah, Dia gratis. sekarang gini. Dia masalah. Paling nanti risikonya data dia. ya. Karena ada data dia sudah dipakai orang. Ya. Itu risikonya. Ya, ya. Tetapi secara aturan dia tidak punya aturan. Nggak bisa kita bilang karena dia nitip itu legal, enggak. Emangnya kalau Pak Fred kalau nitip barang sama orang terus orang tidak tersidik ilegal? Enggak. Jadi Itu. kalaupun di situ ada trik bisnis, karena nggak ada masalah karena dia tidak melanggar aturan. Aturannya adalah emailnya boleh 2. Memang Pak Pimret, tetapi kerugian negara yang timbul ada. Seperti sama yang kita Pak Pimret katakan tadi terkait dengan baju bekas. Itu kan yang titip, kan satu koper. Setiap penumpang itu kan membawa dapat bagasi kan 20 sampai 32 kilo. Kalau ini lewat X-ray, ini siap, ini apa? Ini bawa baju saya kemarin berangkat gini. Nah, kerugian negara itu pasti akan timbul. Boleh terkali aja lah. Kerugian negara itu akan timbul dalam aksi itu. Bukan. Kalau kita berbicara hukum, nggak bisa bicara seperti itu. Kalau bicara regulasi, apa yang ditulis dalam regulasi itu yang kita ikuti. Apa dibilang tadi? Contoh lah, saya kasih tahu lah. Kita di pesawat terbang, maksimal bawaan kita 20 kg. Ya. Lebih dari itu kita bayar pajak. Break sejenak loh. Kan lihat. Break sejenak. Masa kameramen kau yang mencet break sejenak? Makanya host. Lanjut dulu tanggung kok. Nah, jadi melihat contoh, kalau kita naik pesawat, itu kan ada barang maksimal kita bawa. Ya. Maksimal 20 kg. 20 kilo, ya. Kan? Kalau kurang dari 20 kg, apakah menyalahi aturan? Nah, Mau apapun barang itu, jadi barang yang memang tidak Betul, ada aturan, tidak ada, aturan, ya. kita kalau
tetapi kalau masih masuk dalam rank itu, kita tidak bilang ilegal. Di mana rugi pemerintah? Contoh kita bilang, dia bawa Singapura barangnya barang second 20 kg. Ada nggak Singapura umpamanya dari 20 kg ini harus barang baru? Ya. Itu yang dipermasalahkan sekarang itu barang-barang second yang masuk di Singapura itu kan masih. Ya. Tapi sampai saat ini kan masih masuk. Ya kan? Nah, kalau kita bicara regulasi tadi, itu nggak ada yang nyalahi. Pak Brad sekarang jalan ke Singapura, datang orang, Pak, Bapak ada bawa barang nggak? Nggak ada. Ini setiap orang membuat aturan, itu dicari celahnya. Ya, itu yang makanya yang advokat. Yang penting dia tidak masuk dalam deliknya itu. Ya, itu Kecuali, pamannya ada bilang tadi, 20 bulan harus barang baru semua. Ah, itu baru salah. Dia mau bawa sekian kan itu. Tapi Pak kalau Infred, tidak, awak penasaran. nah, Sarananya iPhone tuh, kalau dibuka emailnya itu bisa dipakai normal di Indonesia. nggak bisa. Tetap dia Diblokir. tidak bisa menggunakan kartu. Nggak bisa. Jadi apa masuk kalau nggak bisa? Nah, kalau lah terdaftar Kalau tidak Iya, terdaftar, Nah. kalau tidak terdaftar, Ya, oke. Ini kalau terdaftar dan didaftarkan emailnya, Ya. itu sama seperti handphone biasa. Ya, sama. Bisa pakai kartu, Bisa. Ya, bisa. bisa. bisa pakai wifi, Normal. Ya. normal seperti Ya. biasa. Ya. Awak rencananya untuk di Singapura. Cuman Iya, iya. jika mungkin tidak ilegal atau tidak? cuman jika umpamanya 2 bulan berikutnya 6 batu-batu awak pingin punya iPhone surang, Ya. tak bisa registrasi email lah, karena MIK awak lah tak pakai sambung. Pastikan dulu, kalau 6 bulan lagi bisa gratis. Nah, perlu kita sadari jelas. Ya. Banyak yang tidak disadari oleh kawan-kawan sebagai hand carry. Kita bilang hand carry lah ya, orang itu barang itu. Ya. Ketika data kita dipakai orang lain, Ya. tertanam loh. Contoh lah nih, ini kita ilustrasi lah sedikit ya. Umpamanya awak sebagai hand carry, diterima 2 buah handphone. Dibalilah handphone oleh orang yang memang penjahat cyber gitu kan. Digunakanlah handphone itu untuk membuat kejahatan. Betul. Oh iya kan? Diselidik-selidik, Diselidik, rupa tukang kampung tinggal punya ya. punya handphone orang sana. Iya. Iya kan? Karena email itu bisa dilacak siapa penggunanya. Iya. Jadi Bukan yang megang handphone, bukan yang pegang handphone, tapi yang punya Data. registrasi emailnya itu. Contoh gini, awak ini tuh melakukan pembobolan bank melalui handphone nih kok. Begitu awak bobol bank, uang handphone kok, siapa tahu? Kau nak kira dong. Ya. Tetapi bisa dicari dengan data email yang kita daftarkan. Jadi hati-hati nih bagi orang yang menitipkan handphone. Nah, remote check itu pencatatan. Itu Iya ada salah. Ya, betul, itu yang menjadi salah satu bentuk kerugian. Ya, jadi bagi pembawa tadi, kalau ini nak menggunakan pribadi. Betul. Nah, jadi itu hati-hati bagi orang yang memang dititipkan. Contoh sekarang kita mendaftarkan kartu ya, kita beli kartu baru, kita daftarkan pakai KTP kan. Ya, ya. Artinya ketika kita bermasalah dengan nomor kita itu, polisi akan mencari kita dengan melalui data KTP yang kita daftarkan. Nak do dan Bisa. nanti. Itu wah punya handphone. Ya. Oh itu dulu nih tipe orang. Oh, nak mau tahu dan resiko ah. Tapi selama handphone tuh masih hidup, berarti email kita Betul. Oh iya. Iya. Data kita dipakai orang. Kalau 6 bulan tuh nggak halus juga dia. Nah, kecuali kalau mungkin lah. Hati-hati. Ya, itu betul tuh. Ragu lagi jadinya. Ah, nggak jadi. Ragu lagi ya. Rugi yang kedua apa? Ah. Ketika kita memakai iPhone dari Singapura yang memang kita gunakan sendiri udah nggak bisa. Betul. Karena data kita sudah Sudah dipakai orang. Betul. Betul itu. Nggak bisa registrasi lagi. Ya, tapi kan bisa 6 bulan. Itu kan Itu belum kan tahu kalau belum kejelasan, jelas kok. apakah bisa tidak. Ini kan baru informasi Iya. dari muncuang ke muncuang. Iya, betul. Oke. Aktualnya kita Ada nak baca Pak? Kok sebelum kita lanjut kita sapa tunggu dulu. Itu ada Pak Dewan. Iya, itu mah poin. Siapa tuh? Gitu kan, Tuan. Pada Jadi Bingkong. sebelum kita lanjut membahas topik kok kita sapa dulu. Pak Ahmad Sosiawan, selamat malam. Pak Dewan. Oh, Pak Caleg dulu ya, Pak Dewan. Iya, iya, iya. Di sini ada Dojo, Ilham, Ya, kecil lah. Tulislah risiko ya. tulis lah, komen-komen ya kan. Kau nak nomor urut barang ya kan. Terus ada Ilham, ada Eza Bendri,
ada Aswan. Nah, Oh, sana. banyak juga kok caleg-caleg juga. Ada lo cek baru mencoba. Komentar Kalau sekalian cici. komentar si Mbak Iwandi. Caleg dapil saya beduk Nongsa Siapa? Ulang Galang. Siapa? Cici Mirawan. Batam Sen. Nongsa. Nongsa saya beduk Ulang Galang. Nah, Terus Lanjut. Jod. Break. Coba komentar. saya selalu suara Minang TV. Boleh ngecek baik sejenak. Kameramen break taruh kan Pak Roaya. Ada lain. Nah, oke, pemirsa. Ya, jadi pemirsa Suara Minang TV, dari cerita-cerita lapau kita, secara prinsip memang pandangan secara umum berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan alur barang masuk dari luar ke dalam, secara prinsip legal kan begitu. Bisa dibuktikan dengan kalau memang ilegal, tidak mungkin ya tidak ada salah membuka konter mencari-cari orang secara terbuka di pelabuhan-pelabuhan itu sendiri. Termasuk di Harbor Bay pun ada orang menerima secara legal di situ kan begitu. Resmi berarti. Resmi. Nah, itu dari sisi situ. Tapi benar, pemirsa Suara Minang TV, perlu diwaspadai jika data-data pribadi kita yang terdaftar di email iPhone yang kita bawa, dan pada prinsipnya iPhone itu indah kita gunakan, berarti bisa saja suatu waktu nanti segala tindakan-tindakan ilegal terhadap iPhone tersebut itu kita yang bertanggung jawab secara hukum. Iya. Kan itu kan? Tidak selara. Tidak selara, tapi namun buruk selamanya, kan begitu. Nah, jadi ini perlu diwaspadai. Jangan gara-gara piti 1.300.000 nya pejal. 1.300.000. 1.300.000. Sudah mau tuh 1.300.000. Itu kalau bundes tuh. Iya. Kita lah sekali jalan. Ya. Enggak selipar. Dua tuh dua. Dua. Murah mana datang? Ya. Nah, itu. Tapi kan jalan-jalan lah gratis. Ya. Tapi lah pipis itu. Nah, dan kalau seandainya mulai dari Batam sampai ke Singapura dibiayai full dari mereka, dari joki yang di Siko, mereka 3.000 sana pelenya. Oh, betul. Sisanya. Jadi lah digunakan untuk biaya-biaya tiket, ya apa namanya, airport tax, ya kan, jalan-jalan di Singapura, konsumsi lah digunakan. Tapi mereka dapat 3 lah, atau 5 Kode coba. Ini ada membawa barang sih. Ada. Dari Unicia. Iya, Cie, punya Cie. Aceh. Awak patang pun ada yang bawa, tapi dia harus bawa iPhone 2 pieces, terus daftarkan email, awak cancel. Nama. betul. Yang kata Lucia, onde untung awak ada Nio. Terima kasih infonya Suara Minang TV. Harus bayar ke sana. Indonesia harus bayi minum kami ini. Harus bayar nih kalau info mahal. Tapi Pak, ini penasaran jawab Pak yang berdua Pak. Nah. Kayaknya Pak kok mantan pemain. Kok mantan pemain dua masa? Iya. Iya Pak. Enggak. Enggak. Tapi siapa tadi yo masuk dulu? Oh apa ya? Ya, dasar. Kalau awak ke Singapura itu tak lebih sering lewat, cuma urusan Karajo. Iya. Apa? Ini kampung Pak. Cuman awak melihat dari dari persoalan itu, cuma setiap sesuatu yang kita lakukan tadi itu kan tidak lebih dari untung rugi, Ya. nilai risiko Ya. yang akan kita ambil atas semua apa yang kita lakukan. Ya. Jadi awak rasa bagi yang dititip wajar untuk memperhitungkan itu, kerugian apa, keuntungan seberapa. Nanti takutnya kalau memang data kita disalahgunakan, Nah, itu yang menjadi persoalan. yang menjadi Itu yang bahaya. Ya, itu yang bayo. kalau cuma PT 200, Ya. 300 yang bersisa 500 sampai 1 juta sekali duduk di kedai kopi habis. Ya, Persoalan kita panjang. Penonton Pinterest katanya izin makan dulu, lanjut Pinterest. Lucia gak makan. Pak, Ya. apa kampung di mana Pak? Kampung apa di mana? Awak Pasaman Barat. Apa bentuk bule? Bapak tanya apa mantan? Bule. Jadi menurut apa namakan kan? Menurut pandangan Pak Zal ya? Ya. Menurut pandangan apa? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Kalau awak melihat, yo
mungkin perlu kaji ulang balik. Seberapa lah keuntungan, mungkin banyak risiko yang akan muncul. Ya, betul. Keuntungan bagi yang menitip mungkin banyak. Keuntungan lawak yang mungkin agak artinya tidak begitu bermakna lah, tidak begitu berarti. Sampai di mana lepiang tuh? Sampai di mana titih yang diterima tu. Ya. Jadi karena kaji ulang balik. Bahkan terangga ada Zal, bagi orang-orang tertentu yang pada prinsipnya ini tidak bisnisnya dah, bisnisnya jual handphone dah, dimobilisasi. Aku dapat orang-orang yang baru-baru tidak mengerti, Mama ya ke Singapura gratis, lagi lah biti. Sementara orang kan ada yang lupa, ya kan? Kira, ada gini dimanfaatkan orang seperti itu. Ada lah orang nan inyo sedikit tahu tentang itu, tapi inyo tidak masuk ke dunia bisnis itu dah. Dia coba mencoba mengorganize orang-orang yang mungkin lah lama di Batam tapi tidak pernah masuk Singapura, ya kan? Ditawar-tawarkan, kan diajak-ajak, yuk. Bahkan adalah isu terangnya, kemungkinan besar bisa aja kok dimanfaatkan oleh para caleg, bahwa pemilihnya bisa. Nah, itu ada pula isu terbaru ya. Ya. Jadi momen itu dipergunakan oleh salah satu caleg Untuk konstituen. Konstituen. Nah, jadi Siapa yang namanya Abu Wadan? Diajak Singapura gitu. Yang jalan-jalan. penting jangan sebut partai, sebut caleg. Karena nggak tahu, kita juga nggak tahu semua Ya, siapa, betul. gitu kan. Cuman isu-isu. Kita juga nggak tahu. Isu-isu Cuman liar aja. isunya ada Ya. yang dipergunakan. Jadi kan sebenarnya kita memberitahukan untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, udah uni sadanya untuk lebih berpikir itu matang ya, berpikir kreatif, inovatif, dan kritis gitu. Jadi seperti yang disampaikan Pak tadi, pikir dulu untungnya seberapa, kerugiannya seberapa gitu. Kalau caleg itu ya untung bananya kan. Saya pindah dan kita jalan-jalan ke Singapura gratis. Tapi besok dibawa handphone yang udahlah calegnya dapat duit ya kan. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah, itu kan isu yang berkembang. Putihnya celek. Isu yang berkembang, tapi mudah-mudahan itu caleg itu tidak ada gitu ya. Iya, memang banyak isu pula mulai cukup berkembang. Ya. Dan ketertarikan itu tengok di kalangan ibu-ibu atau cukup yang ini ya itu Pak, cukup meningkat apalagi di momen liburan ya, cukup momen meluas liburan. ya. Karena tadi ada himbauan free ke Singapura, kemudian Nah, dapat kalau lagi satu- iming-iming duit. Ya. Entah berapa jumlahnya aku nggak tahu. Nah, cuma pantas untuk memikirkan ulang balik risiko-risiko apa ke depan yang akan muncul. Jadi kita memang harus kritis. Intinya adalah pemirsa Suara Minang TV, kok piti kok sampai dirakuang deh kok. Ya kan? Nah, jadi jangan gara-gara pingin dapet piti 1 juta, 2 juta, tapi akhirnya data-data pribadi kita digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan secara hukum nanti justru malah kita yang menanggung daripada persoalan-persoalan hukum yang muncul gara-gara email gitu itu tadi. Nah, pemirsa, Yang jelas ya bagi pembisnis itu kan artinya kita dimanfaatkan. betul. Dimanfaatkan. Ya kalau kita Karena coba yang lah, kita bawa tadi itu bukan milik kita sendiri. Ya. kalau awak coba mencari ada 2 hal Dazal, peluang kok. Dari sisi hukum, Pemret tadi mengecek kenapa masih ada celah untuk itu, kan begitu. Nah, artinya adalah aturan dibuat juga terhadap persoalan-persoalan tertentu, tentu ada kepentingan bisnis yang tetap harus diselamatkan, Dazal. Ya, nah, membuat aturan tuh, kalau seandainya buat aturan itu terlalu ketat, ada orang yang korban. Orang yang korban berjuang supaya jangan sampai ada tetap ada aturan, tapi ada pasal yang pada prinsipnya membuat celah bagi para pengusaha. Artinya apa? Mungkin bisa saja bahasa kasarnya aturan itu, kenapa ada pasal yang pada prinsipnya masih ada peluang titipan, ya kan? Nah, ada sponsor, kan begitu. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kita di dalam berbicara itu kan juga kembali kepada persoalan ekonomi masyarakat, Dazal. Ekonomi masyarakat kayaknya masih banyak juga orang kita dalam tanda petik secara
punya mimpi nak pingin ke Singapura, nggak bisa-bisa aja ke Singapura. Nah. Tapi nggak juga Itu. yang kalangan menengah ke bawah sih Pak. Pokoknya banyak ya, yang menengah ke atas pun karena diiming-imingin karena mereka mungkin nggak sampai pemikirannya sejauh itu gitu. Yang mereka pahami jalan-jalan gratis lah gitu. Jalan-jalan gratis terus dapat uang saku gitu. Udah. Itu saja gitu. Tidak menengah ke atas nama Nah, tapi ada yang menengah ke atas yang baik gitu. Tetap tidak hanya yang menengah ke bawah, apalagi yang menengah ke bawah. Kalian boleh melokok kali. Baik. Boleh merokok enggak ya? Merokok. Boleh. Boleh. Pak kameramen tuh kok. Ngomongnya juga deh. Kalau kopi ya. Saya manja bos. Enggak lah kalau Pak Awas tidak merokok. Jup, siap kemari dah luar. Jupri kan seorang praktisi traveling. Hah? Masalah Iko tahu kan? Ah, Iko. Oh gitu. Oh. Iko, Iko Maria. Ya. Oh, kata si Purnama, apa atau ibu nggak tahu lah ya. Ya. Malahan ada yang levelan caleg yang ikut kau Pak. Tapi betul benar kata Tidak hanya menengah ke bawah. Kalau orang caleg berarti dia udah levelnya menengah ke atas ya kan, punya banyak duit, ya kan mau caleg. Ada aku bukan Tapi dia. masih ngarep yang gratis. Untuk komentar Pak Prat dengan yang level caleg. Pemirsa, mana maunya duduk di lapau sambil mata. Nah, iko di Buffet Aika ada sama buruk-buruk lagi ya. Pemret tak jaga jari yang deh. Nama kejari yang ini lah. Sambil mencari kurangan makan, kita mau tanya. Balik ke permasalahan tadi, balik. Ya. Sebelum kita bahas, kita sapo-sapo juga lah balik. Ya, betul. Untuk caleg-caleg itu kayak orang Minang kok. Tua. Untuk tampil Kupang belakang Padang ada rival pribadi. Ada Bang Iksan, Abang Nusantara. Abang awak itu. Abang awak Jangan itu. lupa coblos nggak tahu ya nomor berapa dia? Nyo Demokrat. Iya nomornya. Demokrat nomor 7 lah. Oh iya Partainya 7. nomor sampai balik. Terus rival pribadi partainya Nasdem. Nasdem Nomor urut 1. Nah, terus ada Bu Zur, ketua kita, Mantan camat. mantan camat. Nah, partainya Bu Salah Zur, satu perempuan Minang dari Demokrat ya birokrat ya. mantan birokrat. Mantan birokrat. Terus ada juga yang apa? Wahyudi, siapa? Yang P3. Wahyudi orang awak tuh. Wahyudi orang awak juga ya. Nah, Wahyudi P3, itu caleg-caleg yang dapil Sekupang belakang Padang tuh. Itu yang orang awak. Untuk DPRD Kota. Untuk provinsi? untuk provinsi yang dapil Sabulung, Batu Haji, Sekupang belakang Padang banyak tuh. Ada Pak Iwansa, ada Bang Alex Kuspenaldi, siapa? Alfian. Ada Andri Abdi Piliang. Ambil pilihan untuk DPRD provinsi. Jangan lupa kita sapu anak ketua IKSB. Itu Segulu. Enggak baru kita sapu itu. Itu kota nanti Segulu. Itu Kota, kan provinsi Segulu. tadi. Provinsi. Ada Desmanis. Ada Desmanis. Dapil. Dapil Tembesi. Dapil Konoha. Dapil Konoha. Istilah balai Dapil Konoha. Terus kalau Sagulu, Nah, kalau Sabulung baru ada anaknya ketua IKS Parisi. ada Bang Salman Al-Farisi. Ada Buya Butra Hamdan. Siapa namanya itu yang orang Ikhlas tuh? Butra yang guru agama di SMA apa tuh? Butra Handra. Siapa Pak? Butra Handra. Tuh kenal Pak tuh kan. Banyak. Terus si Ceniago. Mulyadi Itu Caniago. nongsa. Itu kalau nongsa Bulang Galang itu ada Eliswita dari Gema Minang. Ada iya itu dia provinsi Bulang Galang. Gerindra. Terus kalau provinsi itu siapa? Kalau Mulyadi itu kota. Kalau kota ada Batu Haji kita lewatkan jangan lupa. Batu Haji. Si Safari Ramadan. Bapak Arlon Peristo. Terus Jafri Jafrizal Dasari Toto. Sofyadi. Ada lagi. Lupa lah. Gusmanto. Ridho Ilahi. Ridho Ilahi. Nasdem.
Habis itu kok di Nongsa. Ah, Nongsa. Ada Mula di Caniago. Ada Cici tadi. Siapa lagi ya kota ya di Nongsa ya? Kalau Nongsa. Kalau Sungai Beduk ada Jupri Kampai. Petigo. Tuh. P3. Maratna dari Petigo. Berang Pak PJ itu kok disabui. Berang Pak PJ. Kena sabuk PJ aja bicara aja. Iya. Terus ada Jupri Kampai ya, Ketua Agama Minang Sungai Beduk. Terus ada anaknya situ, dia pernah minta podcast dulu. Anak yang punya tempat les di Pambil itu Pak, siapa Pak Naldi. Nah, itu anaknya, anak gadisnya gitu. Ada si apa? Bininya Haris Lambe. Anggita. Kalau untuk provinsinya ada Indah. Kota Lubuk Baja Indah. Jadi balik itu ke cerita yang tadi dia. Kalau komentar berang atau biar buat. Jabrizal langsungnya. Mancoba sekali Ayo dari sabu ya. Beko manjat tinggal bayar ke Bang Engki ya. Manjat tinggal bayar ke Bang Engki. Engki KTD. Aduh, Jupri Gusmanto. Jadi gini, nama Jupri Kampai itu nama aslinya Jupri Gusmanto. Nanti cari-cari tuh orang siapa ketua Agama Minang Sungai Beduk Jupri Kampai, ternyata nggak ada ya kan. Dan namanya Jupri Gusmanto. Ya, balik ke yang tadi dia. Jadi bilo ke Singapura Budes. Tadi rencananya sih ke Pai, tapi nggak jadi. Enggak, tapi memang pengennya nyari iPhone, tapi nggak mau, tapi memang untuk awak gitu. Makanya tanya dulu apakah bisa dipakai normal gitu. Terus dari awal itu sebenarnya udah lama ditawarkan gitu kan. Cuman berpikirnya ya seperti itu tadi. Iko data awak loh yang dipakai gitu kan. Terjadi sebenarnya udah lama berpikir tuh impossible lah kalau orang mau segitu memberi kita uang kalau tidak ada embel-embel ya kan. Kemudian yang kedua, ke Singapura itu kan nggak terlalu mahal juga biaya. Tiket aja berapa? 7,5 PP. 750.000 PP kan? Nah paling jalan di situ paling negara lah ya. Tapi $50. $50 ya kan? 5.000 Kan kalau dianggap, tapi data awal dipakai gitu. Lah terdeteksi di bea cukai itu data awak. Nah yang betul yang disampaikan Pimkot takutnya begitu. Itu yang harus diantisipasi oleh Dusana. Mudah-mudahan nggak ada yang komen. Aduh, iming-iming untuk menumpang tolong bawaan. Hati-hati, penggunaan data pribadi kok efeknya panjang, bukan hanya singkat. Karena terkadang ada penggunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian materi dari sisi pemalsuan data. Tapi sejauh ini ada nggak kasusnya Pak Fred yang memang seperti itu gitu? Ada nggak yang bermasalah gitu? Selama yang Sejauh itu nggak ada masalah. Cuma kan memang tapi maraknya kan baru akhir-akhir itu kan? alas tahun Niko. Alas tahun Niko. Joki-joki email gua lah ala Berarti dalam awak yang baru itulah tahu memang. ya? Awak yang baru tahu. Cuma pada saat itu karena joki-joki Imeko sempat di stop sama bea cukai, akhirnya para pemain-pemain itu mencari celah. Celahnya di mana? Carilah peraturan tadi, maksimal cuma bawa duo, bisa duo ya sudah duo yang nyoba gitu loh. Kalau dulu awal-awalnya kadang bisa sampai 5 si orang membawa. Tapi karena mereka tidak tahu dengan regulasi, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut. Maksimal hanya bisa membawa duo handphone yang bisa didaftarkan dan diregistrasikan INME-nya dan dikategorikan sebagai barang bawaan penumpang. Dengan catatan nilai maksimal tidak lebih dari $500 per orang. Jika ada kelebihan dia dari nilai tersebut, maka selisih itulah nanti yang akan dikenakan pajak. Nah, Pak Fred ada yang WA. Tarif mana pembahasan mah katanya gitu. tapi ini kita nggak menghambat rezeki orang ya Pak Fred ya. Kita nggak silakan. Tadi udah disampaikan Pimfred bahwa ikut legal. Gitu. Legal. Cuman kan kita hanya mengantisipasi ini masih belum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Andaikan terjadi sesuatu kan kasihan orang yang bawa gitu. Jadi nggak usah takut para pembisnis, para marketing. Nggak usah takut. Nggak ada masalah selagi memang belum ada sebab akibat yang timbul, silakan. Kita juga bertanggung jawab sebagai media. Pak Jo, Iko lah dia. Oh, siap. Tapi apa itu dia wawancara sekolah? Apakah saksi? Awal ini pajak sangat masif
Iya. Iya. Job, hati-hati ya. Jadi Pak Hos, Apa itu saksi ya? Saksi kita apa? di media bertanggung jawab secara moral juga terhadap masyarakat yang memang dimanfaatkan datanya itu. Ya. Yang selama ini mungkin masyarakat tidak berpikir sejauh itu. Padahal data itu sangat penting. Apalagi kejahatan cyber sekarang ini luar biasa. Ya. Yang memang pada akhirnya nanti takutnya tersandung masalah hukum. Ya. Jadi kalau bicara dulu Pak Pres, sebelum ada pelarangan email, dulu saya beli handphone di Singapura. Ini mantan Iya. jual ini. Belanja Singapura itu bahkan bukan 45. Awak pernah mampu handphone setas. Oh. Tapi dulu awak mampunya khusus Samsung aja. Karena memang awak familiar sama Samsung. Kan untuk ngecek Samsung itu ori apa enggak ori kan susah. Sedikit orang yang punya skill itu. Dulu kan marak tuh original sama KW1, KW2, KW3. Kebetulan awak skill di situ. Mencek ori Samsung tuh mulai dari fisik sampai hardware-nya bisa dicek, sama software bisa dicek. Kalau dulu tuh Pak Fred. Tapi sejak itu dilarang, awak nak bawa itu lagi, karena tidak bisa dipakai juga di situ. Nah, awak ingin lagi tip untuk orang-orang awak atau yang menonton, kalau ingin jalan-jalan Singapura gratis, tidak usah pakai dadakan, itu ada aplikasi namanya Carousel. Apa? Carousel. Jadi Carousel itu, awak bisa belanja di situ. Bisa jo janjian kayak COD. Misalkan awak dari Siko dari Batam, contoh lah, awak datang pilih, awak beli umpamanya Samsung Bold gitu kan, IPK harga umpamanya di Batam katakanlah 20 juta, tapi sini bisa masih dapat 15 juta umpamanya kan, itu kita chattingan semuanya, berikut janjian di mana, sama kayak kita belanja online di Batam, coba dia, umpamanya oke lah kita sebut kayak diskon Nagoya itu kan, atau di situ Hamba Front itu kan. Atau di mana yang mau sebut situ. Baru kamu cek Bali. Awak pernah belanja tuh hanya untuk sekedar pergi mabok kawan aja. Bali cek tak pulang. Nah, itu untung cek itu lah bisa menggratiskan kita dua orang pada saat itu. Membeli barang cek laptop kah, handphone kah. Nah, yang kedua melalui marketplace. Melalui marketplace juga bisa, tapi marketplace itu juga harus hati-hati. Karena di Singapura bukan ada penipu, banyak juga. Jadi hati-hati kalau kita belanja di marketplace, sama kayak di Siko, belanja marketplace ya bisa coba di situ juga. Kecian aja dari Batam gitu kan. Nah banyak hal lah yang memang kalau memang kita mencari jalan yang Singapura tidak harus membawa punya orang, tidak harus menggadaikan data gitu. Kita cari barang sendiri situ, pergi jalan, Bali, janjian, pulang. Itu dijual di Siko, itu. Jadi keuntungan tadi itu semua jual membayar tiket kita pulang baik. Bahkan lebih tinggi. Sangat lebih tinggi. Kalau dulu tiket kan sekitar $30 ya, $28 lah PP kan, sekitar 280.000 ya, itulah PP itu. Awak beli Samsung itu, kata kalau waktu itu masih marah-marah Samsung Note 5 masih mahal-mahal kan, itu HP itu bisa untung 1 juta atau 1.200.000. Sedangkan ongkosnya 300.000 ya. Jadi berdua berjalan-jalan, itulah kata bayi dari ongkos itu tuh. Nah, kini pun masih bisa dilakukan, tidak harus menggadaikan data awak. Kan banyak barang tuh kayak laptop, kan boleh email. Ya. Nah, Bali laptop situ harga miringnya sejuta 2 juta, Bali bawa pulang sih kok, gratis jalan Singapura. Juga dibawa di Singapura. Jadi tanpa menggunakan data pribadi kita untuk orang lain. Tips jalan-jalan tiba ke Singapura gratis. Oke pemirsa, Lah 60 menit kan? karena belum ini ya. Ada 60 menit. Pas malah sudah makan. Pas sudah makan ya. Iya. Memang perlu menjadi perhatian bagi kita masyarakat Batam secara khusus dengan adanya fenomena-fenomena peluang-peluang yang kini disebut dengan joki iPhone ya. Joki email. Joki email. Memang secara prinsip kalau kita simpulkan dari Om Pred, dari Pak Pred, dari komen daripada pemirsa ya. Mana nih? Om Pred, Pak Pred. Ya. Pred. Pred.
Ompret, Pak Pimpret. Pempret. Tanpa kita sadari, dengan sedikit iming-iming uang, kita telah menggadaikan data-data yang pada prinsipnya adalah data-data pribadi, yang itu memang harus kita jaga selama-lamanya. Privat. Nah, jadi kenapa? Mungkin kini tidak terasa. Seperti kita ketahui, dengan teknologi yang begitu luar biasa, kejahatan yang paling besar itu kini justru berada di kejahatan cyber gitu. Lucu Cel, sebelum kita undang biswa dari kepolisian, kita podcast tentang penyalahgunaan data itu. Ya. Cyber security Poltemes kita undang, Ya. kita podcast itu menjelaskan kepada masyarakat. Betul. Nah, jadi kejahatan di jalan raya kini tidak sama hal. Iya. Orang merampok tidak sama hal. Iya. Kan begitu. Justru kejahatan tuh kini banyaknya adalah di dunia maya. Iya. Cyber scam. Nah, takutnya nanti pemirsa Soro Minang TV dan sanak sadonya, data-data pribadi kita, email salah satu iPhone itu terdaftar atas nama kita, iPhone tersebut dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal, menjebol rekening lah, macam-macam lah. Maka orang yang akan tersangka utama adalah berdasarkan data tentu orang yang dianggap mempunyai legalitas yang pas menurut aturan di negara kita, tentu yang atas nama siapa. Nah, jadi jangan hal-hal yang seperti itu. Mungkin sekarang kita tidak merasakan 1 tahun, 2 tahun, atau memang mungkin dapat orang yang bali nanelo, ya kan, mungkin selamatlah kita. Ya, salah. Tidak bisa lah. Kalau beli iPhone baru di situ, tetap emailnya daftarkan ke Nah, Telkomsel. kalau iPhone Bali di Indonesia enggak. Nah, kalau lah apa? Ini yang Bali di luar. Ya. Nah, jadi pemirsa Soro Minang TV, sedikit itu merupakan sebuah edukasi, sharing kita di Hotel Lapo Kopi dari Buffet Aika, Tiban Center, sambil minum teh talu, makan sambal buruk-buruk, sate. Tadi ada beberapa jus yang kita nikmati pada malam hari ini, dan pingin berbagi terhadap sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di Kota Batam akhir-akhir ini. Dan Niko memang sudah mulai diangkat satu persatu oleh media. Kalau batang-batang gua alun le dasal, baru kemuncuang. Tadi dari Batam News sudah mulai angkat itu. Memang secara prinsip belum ada bahasa di dalam berita Batam News itu adalah sebuah kegiatan ilegal. Belum ada data itu nampak doa tadi lah. Ya mungkin ya kita bisa dapat konfirmasi nanti dengan pihak-pihak tertentu ya, Pemret ya. Iya. Apakah benar kegiatan itu legal atau tidak ilegal? Ya, atau ilegal kan begitu. Ini perlu biar nanti utuh informasi itu di tengah masyarakat yang sehubungan dengan kegiatan tersebut. Tapi sebelum itu, Mak, memang hukum bukan hanya di Indonesia ya. Karena hukum itu akan selalu datang terlambat. Karena setiap yang kejadian dulu baru dibuat regulasi. Itu tidak ada masalah. Polisi India, Enggak, memang kayak itu. Di seluruh dunia memang kayak itu. Karena kan hukum itu akan disesuaikan pada masanya. Makanya dari perguliran dari undang-undang kita sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, reformasi itu tetap penyesuaian sesuai dengan pada saat itu. Kondisi. Jadi kalau umpamanya mungkin 2 IB bisa saja bisa cek lah. Atau yang tadi bisa 6 bulan semua ide lah. Semua ide lah, Itu kan ya. biasalah. Betul. Ketika lah jadi nampak permasalahan, mungkin dibuat regulasi yang baru. Oke, pemirsa Soro Minang TV, ada Zalma. Ya. Ambo rasa apa namanya aturan yang dikeluarkan tadi oleh pihak terkait atau pemerintah, Ya. Nah, dari satu sisi mungkin kita melihat ada kelonggaran untuk jabatan. Cuma sayangnya aturan itu masih ada azas manfaat yang digunakan oleh pihak-pihak bisnis. Ya. Nah, artinya itu mungkin perlu kaji ulang balik.
karena mungkin nanti bagi warga yang tidak begitu paham, yang tidak begitu kritis, bisa-bisa menjadi korban dari Ya. titipan tadi. Jadi ya kembalilah kalau boleh ke seluruh warga tadi, selektif dan kritis terhadap apapun bentuk himbau-himbauan yang bentuk awalnya tadi itu menguntungkan. Iming-iming. Iming-iming. Jadi kembali selektif dan kritis. Ya. Terhadap Jangan setiap- diterima saja bule-bule. Kok? Kenyangan ya. Hah? Biasanya kalau kenyang Closing statement. bahasa Indonesia tak apa lah. Yang jelas tadi itu masalah ilegal atau tidak ilegal. Dapat saya tadi kesimpulan saya pribadi itu bisa membahayakan pribadi kita. Data pribadi kita. Data pribadi kita itu memang sangat, itu tidak bisa dihargai dengan uang. Betul. Nah, jadi saran saya, ya saya menghimbau kepada kawan-kawan lain, janganlah termakan iming-iming jalan-jalan ke Singapura gratis dan Bahkan dikasih duit. dan makan gratis lagi. Ya. Cukuplah makan di Lapau Kembar Aika ini. Iya betul. Oke. Oke. Ah, Baik, penonton Suara Minang TV, sebelum kita tutup bahas, kita juga perlu Suara Minang TV pertama mengucapkan selamat ulang tahun Podcast TV. ya. Yang kedua, selamat Hari Jadi Kota Batam yang ke-194 ya. Ya, 190. 195 nak. Apa kena barang lo ada peminta peta kan? Caliannya gede lo. Biasanya awak kan meliput. Ya. Jadi datang ke itu tetap TV akan berkontribusi dalam kegiatan Kota Batam untuk Kepri dan untuk Indonesia. Ya. Jadi penonton, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Dan sekali lagi kami tetap menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, jangan lupa beri dukungan terus kepada Suara Minang TV supaya Suara Minang TV bisa berkembang menjadi lebih maju lagi dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya di YouTube dan konten dari Suara Minang TV. Aduh calai Budes. Terakhir sebelum juga ditutup, tentu karena memang kita tahu sekitar 1 bulan lebih kurang lagi pesta demokrasi dilaksanakan. Nah jadi seluruh pemirsa Suara Minang TV, yang pertama tentu kami menghimbau jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Betul ya? Gunakanlah hak pilih itu di saat pemilu yang terjadi di tanggal sampai balik Februari 2024. Itu pertama. Yang kedua, ya. batu kok merah itu. Iya, dia merah tanggal. Yang kedua, tentu sebagai salah satu warga Batam asal Sumatera Barat, tentu kita juga punya kepentingan politis dalam hal ini. Kalau memang ada potensial orang awak yang menjadi caleg di dapil sampai kita tinggal masing-masing, kenapa enggak itu kita bisa salurkan hak suara kita kepada yang memang orang awak punya potensi untuk itu gitu. Nah, tapi memang suka dan tidak suka terlalu banyak juga orang awak berada di dapil-dapil tertentu. Apilah dan pilihlah. Siapa menurut hati kita, siapa yang menurut kita punya peluang untuk bisa menyalurkan aspirasi kita dan ada peluang untuk duduk calon tersebut, kan begitu. Tapi intinya adalah tetap gunakanlah hak pilihnya masing-masing. Siapa saja caleg-caleg orang awak yang ada di Kota Batam go, tentu jangan salah berita, baca sajalah koran ya kan, informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi-referensi di dalam rangka menentukan hak pilih kita masing-masing. Oke, Budes, tariklah Kanyang. Informasi yang paling utama sudah kita sampaikan. PR kita berikutnya adalah mencoba menghubungi pihak-pihak yang terkait sehubungannya. Kalau memang bisa bea cukai, Ya. kalau bisa ke pihak kepolisian, tugas pempret atau enggak tugas awak itu. Wadah deh. Nah,
kita coba nanti Mas Pintar ini membawa jalan gratis dari Pintar. ya. Ada cara cek pembret tadi kan? Beko nanti ti siswa 300 itu kampuan ya pembret. Jalan gratis nah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami all kru Suara Minang TV, Safrul Yubahar, Om Pret, Pak Rizaldi, pembret kita dan dua tamu tokoh masyarakat Minang, tokoh-tokoh masyarakat Batam yang ada di Bang Kampuang. Pamit dulu undur diri dari ruang pemirsa sadanya. Mudah-mudahan sedikit informasi yang kita coba share terhadap satu fenomena yang terjadi di Kota Batam akhir-akhir ini bisa sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua sebelum kita mengambil sebuah keputusan ikut atau tidak terhadap tawaran-tawaran dari joki-joki IME yang beredar sekarang di pelabuhan-pelabuhan internasional yang ada di Kota Batam. Kami dari awal sampai akhir menyampaikan permintaan maaf jika ada yang salah atas salah kata, salah apa dan segala macam. Tentu kesalahan itu adalah milik kita dan kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.